Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ramadan dari kelas 11 pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Materi yang akan dibahas adalah pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, cabang ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis, dan masalah pokok ekonomi. Yang pertama, ada pengertian ilmu ekonomi. Istilah ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi, oikonomia berarti pengaturan rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Lalu, ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menciptakan kemakmuran. Oleh karena itu, ada beberapa macam cabang ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ada dua macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji atau membahas mengenai komponen ekonomi yang sifatnya mikro. Objek material yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro yaitu individu per individu. Adapun kajian ilmu ekonomi mikro antara lain permintaan dan penawaran. Lalu ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro. Contoh ekonomi makro yaitu pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada cabang ilmu ekonomi. Cabang-cabang ilmu ekonomi terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya disebut dengan ekonomi moneter. Selain itu, juga mempelajari berbagai aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan hal tersebut. Contohnya, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Yang kedua, ada ilmu ekonomi publik. Ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian disebut dengan ilmu ekonomi publik. Contoh ilmu ekonomi publik seperti APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi industri. Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri dinamakan dengan ilmu ekonomi industri. Contoh dari ilmu ekonomi industri seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Pembahasan ilmu ekonomi industri ini juga merupakan hal yang dibahas dalam lingkup ekonomi mikro. Kemudian yang keempat, ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara disebut ilmu ekonomi internasional. Contoh ilmu ekonomi internasional seperti aliran investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. Selanjutnya yang kelima, ada ilmu ekonomi regional. Ilmu yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah dinamakan ilmu ekonomi regional. Contoh ilmu ekonomi regional seperti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta APBN dan APBD. Yang keenam, ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal disebut ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Contoh ilmu ekonomi sumber daya alam yaitu eksternalitas positif dan negatif. Yang ketujuh, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu yang membahas faktor produksi tenaga kerja disebut ilmu ekonomi sumber daya manusia. Contoh ilmu ekonomi sumber daya manusia seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan pendidikan calon tenaga kerja. Kemudian yang kedelapan, ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam disebut dengan ilmu ekonomi syariah. Pokok bahasan dalam ilmu ekonomi syariah meliputi adanya prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis. Dalam kegiatan usaha atau bisnis tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berperan dalam semua aktivitas ekonomi, salah satunya dalam kegiatan bisnis. Kegiatan usaha atau kegiatan bisnis memerlukan ilmu ekonomi agar aktivitas operasional dapat berjalan lancar
dan dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi seperti prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Lalu materi selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi. Jenis masalah pokok ekonomi ada dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama ada masalah pokok ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik merupakan pokok permasalahan dalam ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini hasil dari pemikiran beberapa tokoh yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah pokok ekonomi klasik ini adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemikiran masalah pokok ekonomi klasik ini pada dasarnya bertujuan pada kemakmuran. Arti kemakmuran tersebut adalah situasi di mana manusia membutuhkan semua barang atau jasa yang telah tersedia. Permasalahan ekonomi klasik terdiri dari beberapa kegiatan usaha, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Masalah produksi ialah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak tentang bagaimana memproduksi semuanya itu. Kegiatan melakukan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum merupakan suatu dasar pemikiran mengenai hal tersebut. Masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Suatu sistem yang dilakukan di pasar melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen disebut dengan sistem distribusi klasik. Lalu yang terakhir ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal seperti apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen atau merupakan barang yang tepat. Selain itu, permasalahan mengenai apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dibutuhkan, diinginkan, atau mampu dibeli konsumen. Lalu yang kedua, ada masalah pokok ekonomi modern. Adanya ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan beberapa faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa menyebabkan timbulnya masalah ekonomi. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi? What? Mengapa hal yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam kegiatan ekonomi? Hal ini dikarenakan kesalahan penentuan apa yang akan diproduksi bisa mengakibatkan kerugian selain jumlah sumber daya yang terbatas. Selain itu, produsen akan mengalami kebangkrutan dan masyarakat dirugikan karena adanya barang dan jasa yang menumpuk tidak terpakai. Dalam hal ini, akan menyebabkan adanya pemborosan sumber daya yang ada. Dalam menentukan apa yang akan diproduksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. A. Adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. B. Adanya sifat tidak pernah merasa puas yang dimiliki oleh manusia. C. Manusia terdorong untuk menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa ingin tahunya. D. Adanya keinginan untuk memudahkan pekerjaan. Adanya sifat suka meniru atau demonstration effect, tingkah laku, dan gaya hidup orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan? Produsen harus dapat menentukan pilihan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena sumber daya bersifat langka dan pemakaiannya bersifat alternatif. Hal ini dilakukan dengan cara bertukar informasi dan pembagian kerja antar produsen. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? How? Langkah setelah produsen berhasil menentukan apa yang akan diproduksi, yaitu memikirkan cara yang tepat untuk memproduksinya. Cara memproduksi tersebut terkait dengan cara melakukan pengombinasian sumber daya atau untuk memproduksi barang dan jasa membutuhkan beberapa faktor produksi. Dalam hal ini, aspek efisiensi atau penghematan harus dipertimbangkan oleh seorang produsen. Contohnya, dengan melakukan pemilihan cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan relatif murah. Menggunakan mesin-mesin modern, adanya pembagian kerja atau spesialisasi dalam reproduksi,
Adanya penggunaan cara produksi yang padat karya atau labor intensif guna mengurangi jumlah pengangguran. Pencarian bahan baku dengan harga yang lebih murah namun mutunya tetap baik, serta penganalisian tentang adanya dampak produksi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? For whom? Arti untuk siapa barang dan jasa diproduksi adalah tidak terjadinya kesenjangan dan kecemburuan antar pemilik faktor produksi bagi siapa saja yang akan menikmati pendapatan dari kegiatan produksi dan bagaimana cara mendistribusikan pendapat tersebut secara adil. Ada beberapa hal yang terjadi setelah adanya kegiatan produksi, yaitu satu, upah akan diterima oleh seorang pekerja. Dua, pemilik bahan baku akan menerima uang penjualan bahan baku. Tiga, pemilik gedung dan tanah akan menerima uang sewa. Empat, pemilik modal akan menerima bunga modal. Dan lima, pengusaha akan menerima laba dari penjualan produknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.